Bu, alhamdulillah datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Mas Berto di program Tahsin MMA, hanya di TV DM Streaming dan dipancar luaskan langsung dari kawasan Kebun Kopi, tepatnya lantai 4, Gedung Yayasan Darul Mutakin. Alhamdulillah, sahabat DM dimanapun berada, di edisi hari ini, tepatnya tanggal 30 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, yang bertepatan tanggal 10 Juli 2021, kita masih diberi kesehatan, lengkap dengan berbagai kenikmatannya, maka tentunya kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita. Terutama seusai kita sama-sama melaksanakan sholat Isya, kita akan sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan alhamdulillah di malam hari ini akan melanjutkan kajian yang sempat tertunda, yaitu tentang huruf berharokat bagian yang keempat. Maka tentunya marilah kita sama-sama
yang di rumah buka mushaf Al-Qur'annya. Dan seperti biasa juga nanti selalu mengundang sahabat DM untuk bisa bergabung, bertanya ataupun mau setor hafalan atau mau video call, dipersilakan untuk melalui nomor telepon di 0821 204 245. Dan silakan simak dari awal sampai akhir, karena di akhir acara nanti ada ya dari Bakso Mimo ya. Caranya cukup menjawab pertanyaan dari narasumber kita. Baik, alhamdulillah narasumber kita sudah ada di studio. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Pak Ustadz, setelah mungkin kemarin jalan-jalan ke Jogja Pak Ustadz? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sehat begitu ya. Dan tidak ada satu apapun begitu. Kemarin mohon maaf juga untuk pemirsa, kita bukan jalan-jalan ya, karena sedang PPKM begitu. Tapi ada kewajiban saya sebagai orang tua yang harus ditunaikan, yaitu memberikan pendidikan kepada anak saya. Jadi saya harus ke Jogja, masantren budak lah bahasa nama gitu ya. Jadi yang paling realistis pendidikan hari ini pesantren ya, karena yang lain PPJ ya, tebara rukuh belajarnya. Nah, jadi yang paling realistis adalah di pesantren. Insyaallah mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah. Amin amin. Baik, sahabat diam dimanapun berada, marilah kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk sama-sama yang sedang menyimak juga melalui TV DM streaming ataupun juga di radio DM streaming. Sebentar lagi narasumber kita akan menyampaikan materinya. Dipersilakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah pemirsa ya yang ada di TV DM ya kita melalui Facebook begitu. Dan juga ada nanti di YouTube ya. Kemudian yang mendengarkan juga di radio DM ya, hari ini alhamdulillah kita bisa kembali ya, berjumpa. Kita akan men-share ilmu tentang tilawah Al-Qur'an ya. Baik itu yang berkaitan dengan huruf, baik itu juga berkaitan dengan hukum-hukum yang harus dilafalkan atau yang harus dipraktekkan pada saat membaca Al-Quran ya. Pada hari ini ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang huruf berharokat ya. Betul. Nah, ini kita akan lebih kita lebih patenkan ya tentang huruf berharokat, yaitu di huruf yang bertasdid. Nah, huruf bertasdid ya. Jadi kenapa kita mungkin sedikit ulas kembali, kita perkuat di huruf bertasdid. Ternyata banyak orang begitu ketika berbicara tasdid ya, ketika membaca huruf bertasdid itu tidak kelihatan tasdidnya. Ini yang kemudian menjadi salah satu fenomena yang harus kita bahas dan kita kita berikan ya contoh-contohnya, sehingga ketika membaca itu betul-betul terlihat, oh ternyata ininya terlihat dan segala macamnya ya. Baik. Nah, perlu diketahui, huruf itu ketika ditasdid tidak semuanya ditekan ya. Yang diberikan gitu ya di beberapa metode begitu, bahkan mungkin beberapa pengajar itu ada yang mengharuskan muridnya ketika membaca huruf bertasdid itu ditekan. Saya tidak mengatakan salah, itu adalah sebuah pembelajaran takalluf begitu, jadi dilebihkan begitu ya. Tetapi mari kita perdalam lagi, apakah betul semua huruf harus ditekan? Nah, untuk menjawab itu, maka kita harus tahu dulu salah satu sifat huruf ketika huruf itu berbunyi. Ya. Oke, baik, kita akan lihat. Nah, huruf hijaiyah itu ada 29. Ini kita akan runut dari awal. Ya. Huruf hijaiyah itu ada 29. Dari hamzah sampai huruf ya. Begitu kan? Karena huruf alif ada di lam. Lam, alif, ya. Gitu kan? Nah, kemudian dari 29 ini dibagi menjadi tiga. Satu huruf syiddah, namanya huruf syiddah ya. Nah, huruf syiddah ini ada berapa? Ada 8.
Ada 8. Nah, jadi namanya huruf syiddah itu ada 8. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya huruf yang sifatnya itu bunyi tertahan ketika dia dibaca. Bunyinya tertahan. Ya, apakah ketika sukun kadang-kadang dia tertahan, ya. Terutama di tasdid nih, di tasdid dia sangat tertahan sekali. Jadi tidak mengalir seperti huruf yang lain. Nah, begitu ya. Satu huruf syiddah. Yang kedua adalah huruf yang punya sifat tawasud. Nah, tawasud atau bainiyah. Tawasud, ya. Tawasud itu artinya antara mengalir bunyi dengan tidak mengalir bunyi, atau kalaulah dia mengalir sangat sangat kecil, sangat ini banget, sangat tidak lancar begitulah ya. Jadi ada aliran tapi lambat, nah itu tawasud ya. Jadi di antara syiddah dan rokhwah. Jumlah hurufnya ada 5. Ada 5 ya. Oke. Kemudian yang satu lagi itu adalah huruf rokhwah atau rikhwah ya. Tergantung dari gurunya mengajar. Ada rokhwah, ada rikhwah. Nah, itu adalah huruf mengalir bacaannya. Jadi ketika dia dibaca, apalagi ketika ditasdid ya, dia sangat mengalir ya, sangat mengalir sekali. Nanti kita akan berikan contoh ya. Jadi ini pembagiannya dibagi 3 dulu ya. Satu syiddah, huruf yang tertahan bunyi ketika dia ditasdid ya. Kemudian ada tawasud ya. Tawasud itu artinya di tengah-tengah ya, antara mengalir dan tidak mengalir. Yang ketiga adalah huruf rokhwah yang dia memang mengalir. Jadi ketika dibaca ngalir aja, nggak ada jeda, nggak ada hentakan-hentakan aneh, nggak ada. Dibaca normal aja ya. Hurufnya ada berapa? Sisa dari huruf syiddah dan tawasud. Nah, kalau kita mau main hitung-hitungan misalkan begini. 29 huruf jaiyah dikurangi 8 huruf syiddah berarti tinggal 21. 21 dikurangi 5 berarti tinggal 16. Betul nggak? Betul. Bisi Mas Saudara bingung kan ya? Nah, berarti huruf rokhwah ada 16 ya. Jadi syiddah hurufnya ada 8, tawasud ada 5, rokhwah ada 16. Nah, bagaimana cara ngapalinnya nih? Waduh, kadang-kadang bingung deh ya. Orang itu ketika baca bingung. Ini teh syiddah apa rokhwah? Nah, saya dikasih tahu sama guru, hafalkan yang kecil. Hafalkan yang paling sedikit. Nah, sisanya yang banyak. Begitupun Nabi Muhammad mengatakan begitu. Ciri-ciri orang beriman dikasih tahu. Mereka nggak nanya ciri-ciri orang kafir gitu kan. Tapi ciri-cirinya aja yang paling sedikit apa. Nah, sisanya pasti itu nggak benar kan gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Oke, kita lihat. Nah, di huruf syiddah itu ada 8 huruf. Hurufnya apa saja? Disingkat menjadi seperti halnya di manzumah Imam Al-Jazari, ajidqatin bakat. Ajidqatin bakat ada 8 huruf hamzah ya. Hamzah. Nanti dia ketika dia disukun itu sudah kelihatan dia tidak mengalir. Contohnya misalkan qad aflahal mu'minun. Langsung dia mu'minun karena dia tidak ngalir ketika dia disukun. Ya. Nah, begitu. Kemudian huruf jim. Huruf jim misalkan pada kata al-hajju dia tertahan. Tapi jangan ditahan lama ya. Hanya sebatas terlihat sedang ditasid. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju. Hati-hati, banyak orang baca al-hajju ashhurum, al-hajju. Tasdidnya tidak terlihat. Nah, ini huruf syiddah, ya, artinya yang dia tertahan bunyi. Al-hajju. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada huruf dal. Nah, ini huruf dal sama. Maliki yaumiddin. Middin dia tertahan. Awas jangan sampai nyelonong lewat hidung. Maliki yaumiddin. Min kan ada orang min dia panggil. Jadi bunyinya di bibir diam tapi di hidung ngalir, hati-hati. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Ini syiddah artinya bunyinya tertahan ya. Kemudian di huruf qaf juga sama. Wa tawasaw bil haqqi. Nah, jangan sampai ada, ini saya pernah sering dengar ya. Ada beberapa mungkin orang ya sedang baca wa tawasaw bil haqqi wa haqqi. Jadi dia tasdidnya tidak terlihat. Syiddahnya sifatnya tidak dikeluarkan ya. Ada huruf po juga. Taqtani'u.
tatali'u. Jangan sampai tatali'u. Tatali'u. Seperti itu huruf ta dia ketika ditasydid syiddah ya. Kemudian ada huruf ba. Bil falaq. Jadi jangan sampai rombil, masih ada bunyi di hidup. Rombil itu banyak ya. Bi rombil, itu hati-hati. Bi rabbin nas ya begitu ya. Bukan jeda ya, tapi ini dia menahan laju bunyi ya. Jadi namanya syiddah ya. Ada huruf juga huruf kaf. Kaf juga sama. Dakka. Begitu. Jadi kita kemarin belajar ada juga yang dakang. Juga ada yang saya bilang nggak seperti itu huruf kaf. Jadi dia syiddah. Dakka. Tidak perlu ditekan ya. Hati-hati banyak orang yang menekan ya. Jangan, tidak semua ditekan ya. Kemudian huruf ta juga ada huruf ta itu hatta ya, huruf ta ditasydid. Jadi jangan sampai ditekan terlalu berlebihan ya kalau ditekan ya. Karena banyak juga orang iya, itu biasa aja. Hatta. Jadi sudah ketika disiddah saja, ditahan bunyi aja, sudah terlihat bahwa itu ditasydid. Tatali'u bil haqq. Udah terlihat dia ditasydid ya. Apalagi ditekan memang akan kelihatan, tapi itu berlebihan ya. Bil haqq. Udah cukup ya. Hati-hati. Itu di huruf syiddah. Nah, yang kedua huruf tawassut. Nah, nih yang sedikit dulu ya. Huruf tawassut ada 5 hurufnya, satu dimasukkan ke satu ini namanya lin umar ya. Lin umar. Nah, di sini ada huruf lam, nun, ain, kemudian mim dan huruf ra. Nah, ini juga sama ketika huruf tawassut ketika dibaca juga sama, banyak yang gagal begitu, tidak terlihat tasdidnya. Nah, kita lihat huruf lam misalkan fawailul lil musallin. Banyak yang baca fawailul lil musallin. Nah, fawailul lil itu ada lil. Jadi dia mengalir tapi tidak sederas huruf rokhwah gitu ya. Ada juga huruf nun. Nah, huruf nun ketika ditasydid dia harus gunnah ya. Harus gunnah. Nah, kelihatannya adalah yang paling terlihat ketika dia disukun. Misalkan contoh man amana, jangan man. Nah, itu kelamaan ya. Sifatnya tidak keluar. Man amana, man min ainin. Jadi seperti mau putus tapi ada min ainin, man amana, man kan jadi dia tidak man min enggak man jadi dia agak sedikit itu ya. Huruf ain juga sama. Nah, ini ketika ditasydid hati-hati ya. Kalau tadi huruf nun ketika ditasydid dia gunnah ya. Inna ditahan, itu sudah jelas ya. Saya kira saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Ini ketika ditasydid ya. Huruf ain. Nah, ini banyak yang gagal ya. Ini di surat apa coba yang paling gagal nih? Surat Al-Ma'un nih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul. Jangan sampai yad'ul yatim, yad'ul. Itu tasdidnya enggak kelihatan. Yad'ul yatim, ainnya keluar. Yad'ul yatim ya. Huruf mim juga sama. Nah, ini huruf mim sama dengan huruf nun. Tadi ketika ditasdid mereka ditahan ya, karena itu sifatnya gunnah ya. Jadi ditahan 2 harokat begitu mim tasdidnya. Tapi kalau disukun ini baru lam yakunil ya. Lam yakunil. Jangan lam yakunil, itu kelamaan. Lam yakunil ladzi. Lam yakunil segitu saja. Jadi karena dia ketika disukun itu ada gunnah ya.
maka masukkan sedikit saja gunahnya ya ke ranah hidung. Lam yakunil. Jadi jangan terlalu lama, jangan lam. Jadi karena ketika dia disukun menjadi ikhfa syafawi, dibaca jelas ya. Lanjut ke huruf ra. Huruf ra, nah ini jika dia tawassut, salah satunya adalah dengan mengurangi getaran pada huruf ra. Ya, ada pendapat yang mengatakan 2 getaran saja, ada juga yang mengatakan 1 getaran 1 aliran. Ya, jadi misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim itu 1 getaran. Yang 2 getaran Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak ada getaran Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada getaran, paham semua. Jadi hati-hati. Jadi getarannya 1 sampai 2. Bahkan ada yang mengatakan 3 karena dia harus kelihatan getarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, segitu cukup ya. Jadi 2 getaran plus minus 1 ya. Jadi 1 boleh, 3 juga boleh. Jadi ini beberapa pendapat saya coba rangkum sehingga memudahkan begitu ya. Kemudian yang terakhir huruf rokhwah. Nah, saya sisanya ya, berarti saya tidak akan menjelaskan semuanya. Sisanya ada 16 huruf. Nah, kita akan lihat surat An-Nas. Nih, ini di surat An-Nas juga jangan surat An-Nas ya. Di surat Asyam, misalkan surat Asyam ya. Surat Asyam. Nah, ini di surat Asyam. Saya bacakan nih, ada ayat pertama ya. Dia tetap ngalir. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi. Syamsi. Shin yang pertama. Kemudian yang keduanya sin biasa ya. Itu di tasdid. Atau juga ada pada kata yang lain misalkan huruf qad wa duha karena dia huruf rokhwa. Wa duha, jangan berhenti, jangan wa duha berarti dia syiddah. Wa duha itu ya. Kemudian ada juga pada kata apa ya? Wazaitun. Huruf zai juga sama, itu huruf rokhwa. Wazaitun itu sama ya. Kemudian ada juga pada huruf apa ya? Huruf sin. Wasama ditasdid, sinnya dikeluarkan ya, desisnya. Jangan sampai wasama wasama sinnya dikeluarkan ya. Itu salah satu beberapa contoh dari huruf tawassut. Sisanya bisa jadi PR Mas ya. Ini nanti, nah ini kita jadikan pertanyaan ya. Silahkan nanti boleh jawabannya ya. Ya. Nanti untuk mendapatkan voucher boleh jawabannya nanti pas kita siaran. Nah ini boleh jawabannya adalah tolong cari 5 contoh. 5 contoh ya, 5 contoh aja. Dan tolong dibacakan ya. 5 contoh, mau voice note boleh ya. 5 contoh ya. Huruf rokhwa ya. 5 contoh huruf rokhwa yang bertasdid dan tolong bacakan. Nah, segitu ya. Ingat-ingat Mas Broto ya, nanti jangan sampai lupa ya. Jadi tolong cari 5 contoh huruf rokhwa. 5 contoh huruf rokhwa dan kemudian tolong dibacakan ya. Itu kira-kira Mas Broto untuk materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dipraktekkan. Baik, sahabat IM dimanapun berada, alhamdulillah sudah diberikan ilmu kembali oleh narasumber kita. Maka tentunya kesempatan untuk sahabat DM untuk bisa bergabung, bertanya, ataupun mau setor hafalan, ataupun mau mencoba melalui video call-nya di nomor 082120204245. Namun tentunya kita akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah.
kembali di program Tahsin MMA dengan tentunya masih bersama Mas Broto dan narasumber kita Bapak Ustadz Purwoatmojo. Baik, sahabat IM, kita akan lanjutkan kembali. Namun sebelumnya kita salam-salam silaturahim kembali yang sudah bisa bergabung di Facebook, di TV DM streaming. Di antaranya ada Neota dari kawasan Jelegong, Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gabung. Dan selanjutnya dari Erlina Umbarawati. Assalamualaikum, menyimak Pak Ustadz dari kawasan Citerep, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Puji Astuti. Alhamdulillah, Buah Batu menyimak Pak Ustadz. Atur nuhun. Selanjutnya dari Wiwit Lanut Naya. Bismillah, Kinagara Regensi hadir Pak Ustadz Mas Broto. Atur nuhun. Selanjutnya dari Siti Komaria. Bismillah Pak Ustadz, Bukokom Raja Wali nuju nyimak. Atur nuhun. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Fauzia Romlah. Alhamdulillah menyimak. Atur nuhun. Selanjutnya dari Lukman Adil Hakim sedang menonton juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Hanifah Sopandi. Alhamdulillah sudah sedang menyimak juga. Selanjutnya dari Jovan. Bismillah Pak Ustadz, saya hadir menyimak. Atur nuhun. Ya. Selanjutnya dari Yuli El Hervina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Ustadz dan Mas Broto. Amin. Baik, Pak Ustadz, dipersilakan untuk melanjutkan kembali Pak Ustadz sambil menunggu sahabat DM, dan juga ini sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung. Ya. Kita akan beri kesempatan untuk sahabat DM, barangkali ada yang mau start hafalan. Sudah ada yang masuk belum? Sudah ada ya? Baik, kita awali dengan satu pertanyaan. Bapak, Ya, baik, Bangga, silakan. ini pertanyaan dari Pak Abdul Cianjur. Ya, mana? Pak Ustadz bertanya, apakah bacaan Al-Quran boleh dengan istihad sendiri, Pak Ustadz? Baik, apakah bacaan Quran boleh dengan ijtihad sendiri begitu ya? Oke, baik. Gini, kita bandingkan bacaan Quran dengan ilmu fikih. Kalau di ilmu fikih itu boleh ijtihad ya, tapi tidak juga dengan sendiri. Artinya begini, misalkan dari beberapa pendapat kemudian kita memilih salah satu, itu di fikih dibolehkan. Tetapi di bacaan Quran kita tidak bisa berijtihad sendiri, karena bacaan Quran ini sifatnya dia riwayat ya, langsung diturunkan atau langsung dibacakan, riwayat ya, diroyah kemudian riwayah, itu dua-duanya termaktub. Jadi catatannya ada, kemudian talakinya ada, langsung disampaikan dari guru ke murid. Artinya nggak bisa kita seenaknya ya membacakan Quran sesuai dengan imajinasi kita atau pikiran kita. Nah, ini juga harus berhati-hati. Contoh misalkan tentang nun wikoyah ya. Nun wikoyah itu kalau di mushaf Madinah begitu ya. Nah, dia tidak ada kan, tidak ada. Nah, contoh misalkan qauman ditambah Allah, qauman ditambah Allah, nah, ya. Qauman ditambah Allah. Dan di situ kan ada apa? Ini di surat Al-A'raf 164 itu qauman ditambah lafaz Allah. Kemudian kita berijtihad ya, karena nggak ada tandanya ya udah qaumallah. Nah, begitu. Ini nggak bisa, maka dibaca harus qaumanillah. Qaumanillah. Ada nun wiqayah di situ yang dimunculkan karena hukumnya iltiqai sakinataini. Begitupun seperti pada bacaan bismillahirrahmanirrahim al-majreha ya, majroha menjadi majreha. Kita nggak bisa. Kenapa jadi majreha? Nah, di situ harapkannya fathah jadi majreha, nggak bisa. Karena kita membaca Quran sesuai dengan apa yang diturunkan, yang dibacakan Nabi kepada sahabat, sahabat kepada sahabat yang lainnya, kepada tabiin dan kepada yang lainnya. Dan ini yang harus difahami artinya, Bapak Ibu ya. Ketika Ibu Bapak belajar baca Quran, maka harus bersanad, harus dengan gurunya juga ya. Jadi guru saya mengajarkan begini ya, diikuti itu. Jangan dalil sendiri, beda, hati-hati, beda dengan di ilmu fikih ya. Di ilmu fikih itu dalilnya banyak, kemudian mohon maaf, penjelasannya juga banyak, pendapatnya juga banyak. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah berijtihad. Nah, ini maka
perlu dipahami juga ya, sehingga Bapak Ibu saya sarankan untuk mencari guru begitu ya, untuk mencari guru dan juga mencari tempat belajar ya, sehingga bacaan Qurannya betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi jangan ijtihad sorangan begitu, nggak bisa ya. Kita belajar baca Quran ya, bukan belajar yang lain. Kalau matematika bukan rumus sendiri maka, tapi di bacaan Quran nggak bisa rumus sendiri. Oh, kita bikin rumus sendiri nggak bisa, rumus sudah ada ya, dan sudah langsung oleh Nabi Muhammad. Ini surat ini nanti masukkan ke surat namanya surat An-Nas di bagian ini masuk. Jadi sudah begitu. Jadi ketika diturunkan udah jelas. Ya, jadi jangan istiadah surat pertama Al-Baqarah ke surat kedua surat ini nggak bisa. Harus mengurut sudah sesuai. Jadi Nabi mengajarkan, kemudian sahabat tinggal menuliskan, simpan di sini, simpan di situ, ayatnya ini ayat kesekian, itu sudah diplot oleh Nabi Muhammad. Jadi kita nggak bisa ijtihad sendiri, nggak boleh. Iya. Ya itu kira-kira Pak Abdul ya. Pak Abdul, ya. Terima kasih sudah bertanya Pak. Mudah-mudahan ini jadi ilmu untuk kita semua ya, insya Allah ya. Baik, sahabat Diam, selanjutnya ada yang bergabung dari Neota kawasan Jelekong, Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Dan silakan yang akan bergabung sementara tidak bisa melalui pesan suaranya, harus telepon melalui WhatsApp-nya ataupun video call, dipersilakan 0821 0204245. Baik, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Ibu langsung, surat apa Ibu yang akan dibaca? Kan tadi udah kirim rekaman Ustadz. Oh, dibuka. Oh iya, lagi kita nggak bisa dibuka ya? Lagi ada gangguan. Oh iya, langsung aja dulu dibaca. Langsung aja, iya. Jadi harus langsung aja. Iya. Ya, dibaca. Ya, selamat malam. Selamat buat malam. yang buat Yang para memang, Ustadz, iya. buat Ustadz, buat kru yang lagi tugas. Iya, terima Semoga kasih. para rehat sadaya. Amin. Buat yang lagi manso juga, silahkan pada Iya. kirim-kirim, selain pertanyaan, kirim juga rekamannya. Iya. Supaya kan jangan malu untuk mencoba. Betul, iya. Kita Motivasi bisa karena biasa, Iya. dan harus sering-sering membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran hati kita terasa tenang. Betul, Bu. Iya, terus mudah-mudahan dengan memperbanyak baca Al-Quran menjadikan obat buat kita. Amin. Dikawitan Ustadz. Mangga. Neota badai ngaoskeun surat Al-Qalam ayat 24 sampai 28. Mudah-mudahan lancar ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Hatunun Ustad, diantos koreksina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Neota yang di kawasan Jelekong yang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan yang berikutnya juga siap-siap untuk mengantri ya untuk malam ini. Mohon maaf tidak bisa melalui pesan suara, harus langsung melalui telepon di 0821 20204245. Dipersilakan langsung untuk dikoreksi Pak Ustaz. Baik, secara bacaan sudah bagus. Ini tadi itu surat Al-Qalam ya, ayat 24 gitu. Saya kira ini ya. Baik. Ini surat Al-Qalam, tapi bukan surat Al-Qalam kayaknya.
Innal muttaqina ya. Baik, saya langsung aja ya. Secara umum bacaan bagus Bu ya. Jadi nanti Ibu boleh koreksi sendirilah ya. Oh, ayat 34 mungkin ya tadi ya. Innanya tadi Bu terburu-buru sedikit Bu ya. Tahunnya udah bagus, cuman di huruf ya-nya syaitan. Jadi tadi Bu syaitan, tapi syaitan, syaitanir rajim. Nah, itu syai'nya aja ya huruf ya-nya aja Bu ya. Ayat 34 ini ya. Bukan 34, 35 beren ya. Jadi kalau di Quran itu Ibu, ayat itu yang di akhir ayat itu benar. Nah, itu ayatnya. Bukan lihat yang depannya. Iya. Depannya itu ayat sebelumnya ya. Jadi 35 ya. Innalil tadi dari innalil itu kecepatan. Innalil muttaqina 'inda rabbil jannah. Jimnya tadi kolahnya keluar ya. Afanaj'alil muslimina kal mujrimin Oke, maaf ya tadi ini surat Al-Qalam ayat 34 ya. Ayat 35 ya. Jadi ayat 35 ya. Terus sekarang ayat maaf sebentar. Iya betul 34. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Nih, di ayat 34 Ibu dari inna ke lil. Nih, mohon maaf ya. Di ayat 35-nya, nah ini jimnya Bu kolahnya nggak keluar tadi. Afanaj'alil ya, afanaj'alul. Itu kolahnya, kemudian dikata kal mujrimin itu. Kemudian di ayat 36-nya ya, manakum kaifa huruf haknya kurang tipis sedikit ya. Nah, di sini hati-hati ketika membaca mim sukun, sempurnakan dulu. Amlakum kitabun, bukan kitabun tak ditambah huruf fa. Fihi tadrusun. Nah, begitu ya. Kemudian ini di ayat 38-nya innalakum fihi lama takhayyarun. Ya-nya yang ditasid kurang ditekan. Takhayyarun itu ada nabar nanti di situ Bu ya. Takhayyarun tekan sedikit saja agar kelihatan ya-nya ditasid ya. Sudah cukup bagus itu siapa Neota tadi ya. Alhamdulillah sudah bagus. Tinggal itu aja beberapa tadi kolahnya belum keluar, kemudian ya tasidnya kurang ditekan sedikit sama itmamnya sedikit. Jadi dari satu huruf ke huruf lainnya disempurnakan dulu ya. Baik itu aja Neota, alhamdulillah luar biasa ya. Mangga silakan yang lain. Baik, di belakang Ibu atau Neota yang di kawasan Legong, ada yang berikutnya dari Ibu Ain di Sukabumi nih kalau tidak salah Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa Bu yang dibaca? Ayatnya berapa? Nah, hoyo. Masih tersendat-sendat nih Pak Ustaz. Sinyal. Iya, mungkin sinyal. Silakan melalui telepon WhatsApp-nya di 0821 20204245 supaya suaranya lebih jelas, tidak tersendat dengan sinyal. Mohon maaf untuk Ibu Ain, silahkan dicoba melalui WhatsApp di 0821 20204245 Bu, supaya lebih jelas. Coba pindah posisi, ini kayaknya masalah sinyal Mas. Iya. Masalah sinyal. Kalau nyambung mah udah ini. Udah nyambung. Cuman lap begitu. Ya, tuh, udah beres ngajinya mah. Cuman posisi ini. Kayak ini udah di WhatsApp. Sudah sudah masuk begitu, sudah ngaji.
Hanya mungkin memang sinyal kurang Iya, bagus iya. begitu ya. Karena posisi kita hujan ya di luar. Masih nggak kedengeran. Jadi bukan nggak kedengeran. Untuk Ibu Ain, mohon maaf, bisa diulang kembali melalui WhatsApp Ibu di 0821 2020 4245 supaya lebih jelas kita dalam narasumber kita akan mengoreksinya. Ya, jadi tadi sudah masuk sebetulnya ya. Hanya sinyal kurang bagus sehingga tidak kurang jelas ya. Bukan nggak jelas, lop aja. Mudah-mudahan ini bisa ya. Baik, Ustaz. Ya, mudah-mudahan baik ya. Baik, di belakang Ibu, ini ada Ibu Wiwit kelihatannya ini yang mencoba bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ibu Wiwit di Kinagara Regensi Bojong Soang. Alhamdulillah. Dipersilakan surat apa yang akan dibaca Ibu? Surat Hud ya? Iya. Bentar ya Pak, ini saya mau menanyakan Apa yang agak susah bacanya Pak di surat Hud 103 Ya, sampai 106. ya, kenapa? Ya, Suara saya jelas Pak? jelas. Alhamdulillah. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustadz. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwit yang sudah bisa bergabung Alhamdulillah dengan jelas dan dipersilakan untuk dikoreksi langsung Pak 3 ayat tadi. Baik, Alhamdulillah. Sebetulnya bacaan bagus Bu ini ya. Nah ini yang dibaca menggunakan irama apa coba? Soba. Saya kan Mas Broto bingung dia ngomong apa ya. Jadi ini iramanya soba. Nah irama soba itu Bu kesulitannya adalah ketika mengitsbamkan huruf, artinya huruf yang harusnya agak ada aliran kadang-kadang suka tidak mengalir ya. Oke ini saya coba berikan apa namanya masukan aja Bu ya. Nah di ayat 103 ini tadi Ibu tuh sebetulnya baik pakai jiharkah pakai soba udah bagus ya. Nah hanya Bu hati-hati ketika pada bacaan tinggi ya. Ketika bacaan tinggi ini kadang-kadang menyebabkan yang namanya isba. Isba itu artinya manjang ya. Mungkin bisa diberi contoh kan? Ya, nah ini di bacaan ini
dzalika yaumun majmu'un lahunna. Nah, hati-hati ketika di situ ada ayat jadi kalau saya lihatnya agak kurang tenang sedikit lah begitu ya. Gemper muridnya sebetulnya udah bagus sebetulnya ininya. Itu satu ya. Jadi hati-hati ketika disoba, ketika menggunakan nada tinggi itu hati-hati ya. Jadi jangan terburu-buru ya. Di ayat 103 ya. Nah, di ayat 100 berapa ini tadi? Oh, ini. Masih di 103 ya. Ada kata adzabal akhirah. Nah, ya, ini sini adzabal akhirah. Pas kata bal lam sukunnya kecepatan tadi sedikit gitu ya. Udah bagus sebetulnya. Kemudian di 104 maaf. Oh, bukan. Di 105 nih ya. 105 ini ada kata ya'ti. Kalau misalkan kita mau naik di sini yaumayatila. Nah, tadi Ibu yaumayati. Jadi agak kecepatan. Yaumayatila takallamu nafsun dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan pada posisi mau ngangkat. Sekarang misalkan posisi mau turun. Yaumayatila. Nah, dari yatila ti-nya itu tadi ikhtilas kecepatan sedikit ya. Itu hati-hati. Kemudian di ayat 105, nah ini pada faminhum syaqiyyu agak tekan sedikit tadi, kurang tekannya karena posisinya sedang nada tinggi. Jadi Ibu ketika akan menekan itu agak nggak kelihatan ya. Jadi di situ ada ya tasdid, tekan aja faminhum syaqiyyu. Jadi kalau sudah di tinggi begitu sedikit datarin, angkat lagi kalau sudah ada ya tasdid, karena dia harus nabar di situ ya. Itu sisanya bagus, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu sudah bergabung ya. Baik, alhamdulillah sudah dikoreksi oleh narasumber kita, dan alhamdulillah di berikutnya ada Ibu Siti Romlah yang akan mencoba. Mangga, silakan Bu Siti Romlah, luar biasa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dari mana? Dengan Siti Romlah dari Dayakolot. Mau mencoba Ustaz? Iya, dipersilakan. Apa Ibu? Surat apa Ibu? Al-Qalam. Al-Qalam, baik ya. Iya. Ayat berapa Bu? Maaf Bu, ayat berapa Bu? Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimadnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf tadi masih belum siap. Kirain itu bisa pesan suara.
Kebetulan ada gangguan teknis Terima Ibu ya. kasih. Tapi Itu bagus. koreksinya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Romlah yang sudah bisa bergabung juga alhamdulillah bisa jelas, dan mohon maaf untuk malam ini belum bisa untuk menyampaikan pesan suaranya, harus melalui telepon langsung. Dipersilakan Ustaz untuk dikoreksi. Baik, alhamdulillah bagus ini Bu. Wah, luar biasa. Semangat loh. Pakai Bayati lagi, opat tingkatnya. Wah, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah secara bacaan sebetulnya bagus, cuman mungkin karena tadi tidak siap ya, jadi agak terburu-buru ya sedikit. Sehingga banyak juga nih yang boleh dikatakan tidak itsmam, jadi kurang pas begitu ya. Baik, pertama di nun. Nun itu 6 harokat ya, mad lazim mukhaffaf kali harfi ya. Nun, Ibu pakai apa namanya tadi, pakai Bayati ya, Oke. Sebetulnya yang saya lihat Ibu di huruf bersukun sebetulnya yang agak namanya ikhtilas, jadi kurang apa namanya, kurang mantap sedikit aja, karena mungkin tadi agak ragu-ragu mungkin ya. Insya Allah ya. Di ayat kedua, nah ini Bu, di ayat kedua ada kata binirmati, anta binirmati. Ainnya tadi kurang jadi agak terburu-buru tadi sedikit ya. Kemudian di ayat ketiga, wa inna laka la ajran, tadi tidak ajran, Ibu baca ajran, jadi jim disukunnya kurang mantap sedikit, ajron je ya. Kemudian di ayat keempatnya khuluqin azim, huruf nya juga tadi kurang tepat sedikit ya. Nah di ayat kelima, nah ini ba sukunnya, fasatubsiru wa yubsirun, boleh begitu ya. Tapi hati-hati Bu ketika berirama itu juga apa ya namanya, saya sering memperhatikan mereka yang berirama ya, menggunakan irama betul-betul pakai irama gitu ya. Yang belajar ngaji pakai irama itu biasanya kekurangannya itu ketika dia membaca itu ikhtilas itu jadi artinya belum sempurna harokatnya dibaca udah pindah ke huruf selanjutnya, itu yang sering terjadi, jadi hati-hati ya. Itu kemudian di ayat 7-nya itu ada kata iman, biman ditambah dalla, itu ikhfanya ikhfa tebal ya, ikhfanya tafhim, dibaca tafhim, kemudian dia ditebalkan ya gitunya, inna rabbaka huwa a'lamu biman, bukan biman tapi biman dalla, bimau jangan bimang tapi bimau dhalla an sabili, begitu ya. Itu aja Bu Siti Komari, alhamdulillah sudah bergabung Bu, luar biasa ini. Siti Romlah Ustaz. Oh Bu Siti Romlah ya apa dari Dayakolot ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, alhamdulillah beberapa penelpon masih bisa bergabung lagi dari Ibu Ain, kita terima dulu Ustaz. Wah ini jauh dari Sukabumi ya? Dari Sukabumi. Penasaran kalau belum bisa bergabung Ustaz. Bisa nyambung ke Sukabumi ya. Halo, assalamualaikum. Mungkin kurang nyambung ya. Belum bisa tersambung, dan ini kesempatan untuk kuis yang tadi dijanjikan oleh dari awal Pak Ustadz. Ya betul. Tadi pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya hanya sangat mudah bagi yang menyimak dan bisa tapi dan kuarter ini untuk 1 orang ya, jadi silahkan datang ke sana itu 10 orang pun nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi yang play hanya 1 itu satu. Jadi tapi take away ya, take away aja ya. Jangan kalau mau makan di sana tanggal 21, kalau sekarang take away saja. Ya. Iya.
Baik, dipersilakan sahabat DM yang akan menjawab pertanyaan ini bisa melalui nomor telepon di 0821 20 4245. Dan di sana pun sedang dalam promosi Ustaz, nih ada Iya. peringanan. Mas Bruto pernah ke Mimo nggak? Alhamdulillah sudah. Oh, nah, gimana rasanya gimana? Alhamdulillah sobat, sangat nikmat sekali Ustaz. Pokoknya kalau sudah pernah ke sana dan tidak ke sana lagi itu Ya, jadi memang kemarin kita diundang ya waktu Ramadan, Iya. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Cuman satu ini yang menurut saya kurang banyak. Kurang sering. Mimo sering-sering ya. Insya Allah Banyak. baik, satu voter untuk satu orang, datang ke sananya pun satu mobil penuh nggak apa-apa. Satu orang mobil. yang free hanya satu. Satu konsep itu berapa orang Mas Broto? Satu. Iya, satu. Oh iya, ini fotonya seperti ini dan dipersilakan nanti ketika datang di bawah ini dan tunjukkan, silakan menikmati baksonya. Iya. Sekarang pertanyaannya Ustaz nih, Oke. sebutkan 5 huruf roh ya. Ya, yang Sangat mudah. beserta contohnya. Nah, Contohnya Ustaz. beserta contohnya ya. Oke ya. Silakan ditunggu 0821 20 20 4245. Pokoknya yang menyimak dari awal pasti bisa. Oke, atau ganti aja lebih mudah. Apa judul dari tema hari ini? Kan ini tema besarnya adalah huruf berharokat nih. Nah, sekarang kita minta temanya apa? Temanya apa? Jadi ada judul, tapi ada ada judul, ada tema. Nah, temanya apa? Nih, judulnya tadi huruf berharokat. Temanya apa? Nah, itu aja. Huruf berapa? Begitu ya. Lo gampang Mas Broto biar vouchernya Iya. dijawab begitu ya. Oke, atau boleh salah satu ya, atau jadwal kita hari apa aja nih Tasir MMA ya. Insya Allah besok malam Ustaz. Oh gitu. Aduh, kacau gimana. Baik, silakan. Ini melalui telepon atau langsung via SMS, via WA atau di Facebook. Nah, silakan. Kira-kira jawabannya bagusnya di mana? Ya, boleh ya, silakan, bangga. Sambil nunggu boleh ya kalau ada pertanyaan yang lain silakan ya. Baik, kelihatannya belum bisa bergabung Ustaz dan juga belum ada yang bisa, bukan mungkin kalau menjawab bisa katanya, tapi belum bisa bergabung. Itu aja nggak apa-apa maksudnya sambil nunggu jawaban mungkin udah ada pertanyaan yang masuk mungkin tadi ya. Silakan. Baik. Mungkin yang sudah memasukkan pertanyaan sambil dijawab, nanti kita akan sambil menjelaskan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Silakan ya. Baik, Pak Ustadz, ini mengingat waktu juga tinggal beberapa saat lagi, satu pertanyaan Pak Ustadz ini dari Pak Musin. Pak Musin ya. Pak Ustadz, apakah taramum itu merupakan bagian dari tajwid Pak Ustadz? Oke, baik. Apa tak tahu nggak kan taranum Mas Bro? Taramum. Oke, taranum itu nabom ya. Nabom itu adalah irama, tadi 7 irama ya. Baik. Taranum secara umum tidak termasuk bagian dari tajwid sebetulnya ya, tapi bagian dari memperbagus bacaan Al-Quran, maksudnya adalah agar terdengarnya lebih enak. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah, mohon maaf ya sekali lagi, saya pun pengajar taranum begitu ya, pengajar 7 irama, tetapi saya selalu menekankan kepada jamaah untuk tetap memperbaiki tajwidnya ya, karena banyak orang hari ini saya lihat membludak sekali orang ketika ingin belajar taranum begitu, nabom atau irama, tetapi mereka lupa untuk belajar huruf-huruf dasar begitu. Jadi tajwid kalimat dan tajwid hurufnya mereka lupa, sehingga yang terjadi ya tadi seperti tadi ya. Nah, jadi itspamnya kurang. Jadi yang ini harusnya satu harokat berkurang sedikit langsung. Nah, itu salah satu kekurangan begitu, kekurangan. Jadi kuatkan dulu di di tajwidnya, kemudian kita baru beralih atau mempelajari taranum ya. Ini banyak pendapat, sebetulnya ada 3 pendapat umum. Yang satu mengatakan haram ya, jadi bacaan Quran dengan taranum haram ya. Ada salah satunya Dr. Aiman Swaid itu mengatakan haram. Jadi kalau baca ya baca standar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ada juga yang pakai nada kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu. Nah itu kalau menyengaja begitu, ada yang mengatakan haram ya. Itu pendapat kedua itu biasanya orang-orang dari Riyadh ya, Riyadh, Makkah begitu. Nah, tapi ulama Mesir, para kuro-kuro di Mesir ya, itu mengatakan boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Apalagi kalau taranum itu mendukung pada keilmuan tajwid ya. Seperti Syekh Isyam Syarawi, beliau mengatakan boleh-boleh saja. Karena ketika saya dengar ya, ketika saya ikut daurah dengan beliau begitu, itu beliau pun ketika baca pakai nahawan sebetulnya. Oh, ini pakai nahawan bagus ya, dan memang tajwidnya luar biasa, hurufnya bagus. Jadi beliau membolehkan dengan catatan tidak disengaja atau tidak dikhususkan membaca dengan irama tertentu. Jadi silakan aja baca sesuai yang keluar aja gitu ya. Jadi jangan sampai ini kan yang jadi persoalan adalah banyak di antara kita yang patokannya adalah iramanya gitu, padahal tajwidnya lupa. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau antara irama dengan tajwid itu kemudian irama memperburuk bacaan tajwid, maka tinggalkan, perbaiki bacaan tajwidnya. Itu salah satu syaratnya. Jadi tajwid tetap diutamakan dibandingkan dengan irama. Lebih bagus lagi dua-duanya bagus. Itu luar biasa. Yang ketiga itu yang mengatakan makruh. Makruh itu apa? Makruh itu karena memang dibenci ya. Banyak orang yang membaca itu dengan irama, niatnya itu hanya ingin memperlihatkan suaranya yang bagus. Nah, ini bahaya. Ini dimakruhkan. Oh, suara saya bagus nih. Saya pakai bayati nih. Saya pakai apa? Ini hati-hati ya. Jadi standar aja ya. Kalau saya sebetulnya tergantung. Kalau suara lagi bagus ya saya akan agak tinggi bacanya begitu ya, nafas lebih lepas begitu. Yeah. Kalau lagi engap ya kadang-kadang saya baca ya sekaluarnya aja, dan engap kan begitu ya. Kalau saya kalau lepas itu kalau lagi marah Ustaz. Oh. Nah, itu yang jadi masalah, boleh ngaji sambil marah. Yang begitu ya. Nah, itu kira-kira Pak Muhsin ya. Pak Muhsin ya. Jadi boleh saja. Kalau saya mengambil pendapat kedua, saya Isyam Syarawi, boleh saja dengan catatan tajwid tetap jadi nomor 1 ya. Hati-hati di situ ya, insyaallah ya. Baiklah sahabat DM dimanapun berada, tidak terasa waktu di studio sudah lewat 3 menit dari pukul 21, maka tentunya kebersamaan di malam hari ini akan segera berakhir. Namun sebelumnya narasumber kita akan menyampaikan kesimpulannya ataupun juga motivasi buat kita bersama untuk selalu menggali ilmu di dalam membaca Al-Quran. Dan juga mohon maaf barangkali malam ini belum ada yang bisa mengambil kesempatan voucher ini, bisa dilanjutkan besok malam insya Allah. Ya, dipersilahkan dengan pertanyaan yang sama ataupun juga nanti berubah pertanyaan Pak Ustaz ya. Ya, boleh lah ya. Atau mungkin yang cukup mudah juga kepanjangan dari MM apa mungkin juga sudah. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab besok. Jadi kita menampung jawaban ketika kita live, langsung jawaban Anda. Ya. Pertanyaan jadi sekarang dicatat ya, dicatat. Apa kepanjangan dari MMA? Begitu ya. Silahkan dijawab ya. Nanti boleh dikirim jawabannya. Mau live telepon langsung boleh. Jadi ketika besok kita live langsung dijawab. Insya Allah nanti vouchernya luar biasa ini enak. Bakso Mimo itu enak. Iya, sangat ini Barat, sangat menarik nih vouchernya seperti ini, dan dipersilakan dibawa. Nanti setelah dibawa nikmati baksonya ya. Insya Allah ya. Baik Ustaz, mengingat waktu yang kita tidak terasa ya 1 jam kita sama-sama sudah bisa bergabung dengan sahabat DM juga, dan dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan di malam hari ini Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah sedikit belajar ya begitu tentang beberapa masalah ya, ataupun beberapa teori-teori dan juga praktek pada bacaan Al-Quran. Alhamdulillah saya melihat banyak kemajuan ya yang kita dapatkan ya, baik dari diri kita sendiri dan juga kepada para jamaah yang menyaksikan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita membaca sesuai dengan apa yang diturunkan. Jadi jangan sampai kita berijtihad sendiri ya. Kalau ada yang tidak tahu ya tanya ke guru, tanya ke orang-orang yang mungkin lebih alim, lebih tahu dibandingkan kita. Ya, jadi jangan sampai kita malu nanya aja nggak apa-apa. Bacanya salah nggak? Nih, tanya aja nggak jadi masalah. Nah, ini yang perlu diedukasi di kita itu adalah bagaimana kita mau memperbaiki diri dan mau menerima koreksi. Ya termasuk saya pun seperti itu. Kalau saya ikut daurah beberapa
para pakar begitu, saya pun dikoreksi sama, oh kurang ini wajar, itu normal ya, karena memang untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita saya nges S2 ya S3 mau dikoreksi, jangan, tetap harus mau dikoreksi ya, karena itu bagian dari pembelajaran. Sekali lagi terima kasih ya, jazakallah khairan kasiran ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal kita ya. Kita selalu dekat dengan Quran, selalu dekat dengan bacaan Al-Quran. Kemudian jangan lupa saksikan kita terus setiap Sabtu dan Ahad ya, malam hari. Kemudian ada juga acara tadarul. Jadi saya promosikan ya. Ada acara tadarul setiap pagi ya, dari jam 7 sampai jam 9 kalau tidak salah ya. Nah itu. Ada juga dialis DM ya. Setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, setiap hari Senin sampai Jumat itu sore hari. Betul. Yang subuhnya mulai dari 5:30 ya. Ya. 5:30 itu hari Rabu, Sabtu dan Ahad. Kemudian ada juga Phlebotomi ya bersama Kang Deddy WG. Nah itu ada setiap hari, apa Mas Berto tahu nggak? Lupa ya. Hari Kamis kan? Oh, hari Kamis apa Rabu lah begitu ya. Cek aja lah Jadi kalau di Facebook langsung pencet mengikuti. Iya. Ya, jadi insya Allah begitu ada tayangan dari kita yang live begitu, itu langsung akan ada. Begitu juga ada nanti kajian tafsir Ustadz Yayat setiap hari Selasa malam sama jam 8 ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap belajar, tetap mencari ilmu ya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita menuju atau memudahkan kita menuju surga. Kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Purwo Atmojo yang sudah 1 jam menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat DM yang sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita selalu bisa mengikuti program-program di TV DM streaming. Baik, mengingat waktu sudah lewat 7 menit ya tentunya, dan kita pun harus pamit undur diri. Mohon maaf segala kekurangannya, dan juga kita akan berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.